Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat datang di video pembelajaran Android Development di official Depa Negara Komputer Club. Kita akan membahas dan belajar dasar dari pengembangan aplikasi Android menggunakan Kotlin di Android Studio. Jadi kita mulai dulu dengan apa itu Android Development. Jadi Android Development itu adalah proses pembuatan aplikasi yang berjalan di sistem operasi Android. Jadi OS Android. Banyak dari kalian pasti device atau perangkat HP kalian itu OS-nya menggunakan Android. Dan memang OS Android itu sangat-sangat banyak penggunanya. Nah, jadi mungkin dari video ini teman-teman yang mungkin tertarik di dunia Android, pengembangan aplikasi Android, akan mendapat sedikit ilmu mengenai dasar-dasar untuk memulai pemrograman atau membuat sebuah aplikasi Android. Nah, di sini untuk pengembangan Android sendiri banyak teknologi yang bisa kita gunakan. Cuman untuk dasar-dasarnya kita akan menggunakan Kotlin atau bahasa pemrograman Kotlin dengan Android Studio sebagai IDE-nya. Jadi kita mulai saja. Teman-teman kalau cari di browser yaitu Kotlin, ini website untuk dokumentasi resminya. Jadi Kotlin itu adalah bahasa pemrograman modern yang secara resmi didukung oleh Google untuk pengembangan Android. Nah, sebelumnya untuk pengembangan Android ya yang natif itu sebelum ada Kotlin itu orang-orang menggunakan Java sebagai bahasa pemrogramannya. Nah, cuman setelah berkembangnya pemrograman Android, muncul bahasa baru yang didukung langsung oleh Google, yaitu Kotlin. Jadi sekarang sudah ada opsi lain selain Java ketika kita mau membuat aplikasi Android secara natif. Pilihan yang lain itu ya ini menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Jadi Kotlin itu banyak kelebihannya, diantaranya itu sintaksnya lebih singkat dan mudah dibaca. Beda dengan Java yang mungkin teman-teman pernah pakai. Ini Kotlin lebih simpel, dan di Kotlin itu untuk mengakhiri statement itu tidak perlu titik koma ya, berbeda dengan Java. Kalau Java kan setiap statementnya itu diakhiri dengan titik koma. Kemudian dia lebih aman dan error karena nanti di Kotlin itu ada istilahnya null pointer exception. Nah, nanti mungkin pertemuan-pertemuan selanjutnya bakal teman-teman lihat juga dan diperkenalkan. Jadi untuk bahasanya kita pakai Kotlin. Nah, sedangkan untuk IDE-nya ya, kita gunakan ini Android Studio. Nah, teman-teman bisa cari di browser Android Studio. Ini adalah website resminya, dimana kita bisa mendownload IDE-nya, yaitu IDE Android Studio. Dan sekarang itu Android Studio-nya sudah versi ini Outer 3 ya, atau versi 2025 lah, 2026. Nah, ketika kita mau mengembangkan aplikasi Android yang menggunakan Kotlin di Android Studio, ya ini natif. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita siapkan selain IDE-nya yaitu Android Studio-nya. Kita juga perlu menginstal Java-nya. Nah, ini Java-nya teman-teman bisa download langsung dari Oracle. Di sini yang biasa paling sering dipakai itu yang versi 17 ya. Di sini di Oracle dia menyediakan versi 8, 11, 17, 21 dan 25. Mungkin juga ada versi-versi lain di Java Archive. Nah, cuman di sini yang paling sering digunakan karena memang optimalisasinya itu Java 17 ya. Kalau untuk Java 21 atau 25 itu terkadang masih ada beberapa konfigurasi atau yang masih kurang support di Android Studio. Jadi memang untuk yang paling
aman ya, kita pakai Java 17 saja. Jadi teman-teman silahkan download di sini kalau memang belum download ya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah mempersiapkan Java-nya atau JDK-nya, teman-teman juga sudah menginstal Android Studio-nya ya. Teman-teman sisa membuka Android Studio-nya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita lihat di sini. Ada tombol New Project, Open, Clone Repository, kemudian di sini ada Project, Customize, Plugin, dan Learn. Nah, sekarang kita akan membuat project baru, project Android Studio baru menggunakan bahasa pemrograman Kotlin ya, karena untuk di Android Studio sendiri masih disupport untuk pembuatan project menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sini teman-teman silahkan klik New Project saja. Sini akan ada beberapa pilihan. Yang pertama itu untuk templates-nya. Apakah teman-teman mau mengembangkan untuk HP atau handphone? Apakah ingin dikembangkan di tablet juga bisa. Ada Wear OS, television, car, dan Xterna. Karena di sini kita mau mengembangkan di perangkat handphone untuk Android ya, kita pakai yang ini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan lagi untuk template-nya. Nah, biasanya saya di sini menggunakan yang ini ya, yang empty activity ataupun empty views activity. Kalau teman-teman mau pilih empty view activity, tak baca mikanya itu. Ambil lebih cepat biar kami lari. Ya, oke. Di sini ada beberapa templates yang bisa teman-teman pilih. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk memilih yang ini ya, empty activity atau activity yang masih kosong. Jadi kita pakai kosongan saja, karena di sini dia ada beberapa pilihan yang sudah ada beberapa di dalamnya, kayak begini. Ini sudah ada navigasinya. Ini sudah ada view atau tampilan yang sudah responsif. Di sini sudah ada yang tampilan yang masih basic yang sudah ada tombolnya. Tapi di sini kita mau belajar dari awal, jadi teman-teman pilih saja yang empty activity. Kalau teman-teman pilih empty activity yang di sini, dia akan secara otomatis membuat projectnya base-nya itu menggunakan bahasa Kotlin. Kalau yang ini empty view activity, nanti base projectnya itu kita bisa memilih apakah mau buat projectnya base-nya itu Java atau Kotlin. Nah, di sini karena kita memang mau langsung pakai bahasa pemrograman Kotlin ya, kita pilih yang di atas ini, empty activity. Klik next, nanti akan masuk ke sini, ke form untuk pembuatan projectnya, dimana bisa kita lihat di sini kita disuruh untuk menuliskan nama projectnya. Defaultnya itu my application. Di sini bebas saja teman-teman mau kasih nama projectnya apa. Misalkan saya mau kasih nama projectnya itu pembelajaran Android. Nah, untuk package name-nya di sini juga bebas, tapi syaratnya itu teman-teman harus memberikan namespace titik atau dot sebagai pemisah package-nya. Misalkan di sini saya mau tuliskan itu sebagai di sisi pembelajaran Android. Nah, kemudian di sini ada save location-nya atau di mana tempat lokasi penyimpanan dari project ini. Di sini bebas saja kita mau taruh di mana, cuman saya mau taruh di sini saja. Kemudian minimum SDK-nya, ini maksudnya minimum versi Android yang bisa menjalankan aplikasi yang nantinya kita bikin. Di sini ada beberapa pilihan mulai dari Android 5 sampai Android 16 yang terbaru. Ini versi minimum, jadi teman-teman harus perhatikan baik-baik kebutuhan dari teman-teman aplikasi yang teman-teman mau buat. Kalau saya di sini mau pakai Android 8, jadi minimal versi Android yang bisa dijalankan minimal versi Android yang bisa menjalankan aplikasi yang akan kita buat itu Android versi 8 ke atas. Jadi minimal versi 8 lah. Kemudian ada build configuration language-nya. Untuk defaultnya ada Kotlin DSL. Ini direkomendasikan karena untuk base build konfigurasi terbaru dari Google langsung menggunakan bahasa pemrograman Kotlin.
Jadi kita pakai yang direkomendasikan saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa klik finish saja untuk mulai membuat projectnya. Jadi tampilan pembuatan projectnya itu seperti ini. Jadi ini kita harus menunggu beberapa saat dan koneksi internetnya itu juga harus nyala, karena pada saat pembuatan project itu Android Studio akan menyelipkan beberapa file yang sebenarnya itu di-download dari repository dari Kotlin ataupun Gradle untuk menyiapkan Gradle-nya. Di sini masih proses, teman-teman bisa tunggu saja, mungkin membutuhkan waktu beberapa menit, tergantung juga dari spesifikasi laptop dan koneksi internet. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Android Studio sedang menyiapkan file-file apa saja yang dibutuhkan, dan itu semua di-download dari repositorinya ini Google Android, yaitu Maven. Oke, di sini untuk projectnya sudah selesai. Nah, untuk struktur foldernya itu akan seperti ini, tapi kita bisa memilih untuk tampilan struktur foldernya itu seperti apa, karena di Android Studio itu ada pilihan yang teman-teman bisa lihat di atas ini. Kalau kita klik di sini ada beberapa pilihan untuk tampilan projectnya itu mau seperti apa. Misalkan kalau saya pilih yang di atas ini project, maka struktur foldernya itu seperti ini. Tapi kalau saya pilih yang misalkan di Android, dia struktur foldernya seperti ini. Dan biasanya saya pakai enaknya itu tampilan untuk yang Android seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke penjelasan struktur foldernya, saya akan jelaskan dulu di sini bahwa kita dalam pembuatan tampilan aplikasinya kita akan menggunakan Jetpack Compose ya. Mungkin teman-teman belum tahu apa itu Jetpack Compose. Jadi Jetpack Compose ya, teman-teman bisa search di browser, nanti akan masuk ke website dokumentasi Jetpack Compose-nya. Nah, jadi Jetpack Compose itu apa? Jetpack Compose itu kayak toolkit begitu untuk membuat UI langsung dari kode Kotlin. Jadi di Android Studio, pemrograman Android ya, menggunakan IDE Android Studio, kalau kita membuat sebuah UI itu sebelum ada Jetpack Compose, kita membuat UI-nya itu menggunakan XML. Ya, mungkin ada yang tahu XML itu apa. Nah, tapi setelah muncul toolkit ini untuk membuat UI ini, kita sudah tidak perlu lagi menggunakan XML untuk membuat UI. Kita cukup menggunakan kode Kotlin untuk membuat sebuah UI. Jadi tidak terbagi lagi antara activity-nya dengan view-nya atau XML-nya. Jadi sekarang satu kode Kotlin itu untuk semua, untuk logiknya dan juga untuk UI-nya. Berbeda dengan sebelum ada Jetpack Compose. Kalau kita membuat aplikasi Android, itu terpisah antara view-nya yang menggunakan XML dan logiknya yang menggunakan Java ataupun Kotlin. Jadi untuk pembelajaran kali ini dan selanjutnya di Android Studio menggunakan Kotlin, kita dalam pembuatan UI-nya itu akan menggunakan ini Jetpack Compose. Dan ketika tadi teman-teman membuat projectnya dengan membeli empty view activity yang di awal tadi, itu sudah bisa langsung menggunakan Jetpack Compose dalam pembuatan UI-nya. Baik, kita masuk lagi kembali ke projectnya. Sebelum kita ke struktur foldernya, teman-teman bisa buka setting dulu dan silahkan cari live edit. Nah, live edit ini berfungsi sebagai hot reload ya, ataupun pengeditan cepat. Jadi kalau biasanya sebelum ada pilihan live edit ini,
ketika kita membuat sebuah kode dan kita mau lihat hasil dari kode itu, kita harus run ulang programnya ataupun projectnya. Nah, tapi ketika kita mengaksikan opsi live edit ini, maka ketika kita mau melihat hasil dari apa yang kita coding, hasil apa dari program yang kita buat, itu tidak perlu lagi dijalankan ulang. Cukup menggunakan, di sini ada beberapa pilihan, misal Ctrl S. Maka setelah kita Ctrl S, nanti hasil dari apa yang kita tuliskan, programnya ataupun kodenya, itu akan bisa langsung muncul hasilnya tanpa dijalankan ulang. Jadi ini sangat membantu dalam pembuatan UI-nya ataupun pembuatan logiknya, pembuatan UI-nya. Jadi ini khusus untuk pembuatan UI saja ya, karena kalau logiknya itu amannya harus dijalankan ulang memang, walaupun tetap bisa. Jadi ini kalau misalkan teman-teman tahu React Native itu juga seperti ini juga kan, kita bisa lihat perubahannya dari apa yang kita tuliskan tanpa menjalankan ulang aplikasinya, projectnya. Jadi sangat-sangat membantu. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menyalakan opsi live edit ini. Nah, ketika teman-teman selesai mengaktifkan ini, kita bisa lanjut. Dari struktur foldernya di sini, ketika kita menggunakan opsi view-nya itu Android ya, akan ada 3 folder utama, yaitu folder manifest, folder Kotlin plus Java, dan folder REST. Kita mulai dari folder yang paling atas dulu, yaitu manifest. Di dalam folder manifest ada satu file XML yang namanya itu Android manifest. Kalau teman-teman membuka, itu tampilannya seperti ini, isi kodenya seperti ini. Jadi apa guna file ini? Guna file ini itu untuk memberi atau mengkonfigurasi perizinan dari aplikasi yang bakal kita buat. Contoh perizinannya itu misalkan perizinan akses kamera, perizinan akses lokasi, perizinan akses internet, itu semuanya diatur di sini. Selain kita dapat mengatur perizinan itu, kita juga bisa mengatur seperti temanya, mengatur activity apa yang bakal diluncurkan pertama kali, bisa juga untuk temanya dan lain-lain. Jadi ini kayak, kalau teman-teman tahu, ini kayak env begitu, kayak environmentnya, tapi di Android. Kemudian folder selanjutnya itu folder Kotlin plus Java. Ini penamaan foldernya sesuai dengan project yang kita buat tadi, pilihannya apa. Kalau empty activity itu seperti ini tampilannya, nama foldernya. Karena dia biasanya langsung pakai Kotlin, makanya di sini nama foldernya Kotlin plus Java. Di dalam Kotlin plus Java, di sini ada 3 folder lagi. Yang pertama itu yang DCC pembelajaran Android, yang sesuai dengan nama package-nya ini yang pada saat kita buat project tadi. Di bawahnya ada nama folder yang sama, tapi ini untuk testing. Ada untuk example instrument test dan example unit test. Mungkin ini teman-teman tidak usah terlalu bagaimana untuk kedua folder ini, karena fokus kita itu di folder yang pertama di sini. Karena di folder ini yang tempat kita untuk membuat tampilan dari activity-nya ataupun logic dari activity-nya. Kemudian folder selanjutnya ada folder REST. Jadi folder REST ini bisa dibilang resource atau folder untuk menyimpan resource dari aplikasi kita, misalnya gambar ataupun font, bisa juga file-file lain, file-file pendukung lain. Contohnya di durable. Di durable ini biasanya tempat kita untuk menyimpan seperti gambar, icon, dan lain-lain. Kalau map juga sama, tapi dia khusus untuk format map yang khusus memang untuk gambar yang bisa dibaca oleh Android, aplikasi Android. Bisa untuk icon aplikasi dari yang kita buat. Values di sini itu untuk deklarasi dari warna ataupun nama tulisan ya. Misalkan di sini di colors kita bisa deklarasikan warna-warna yang mau kita gunakan beserta dengan nama warnanya.
Jadi misal di sini kode hexnya untuk warna yang ungu seperti ini, terus kita bisa taruh atau buat namanya itu purple underscore 200. Nanti warna ini bisa kita pakai di tampilan yang mau kita buat, jadi bisa dideklarasikan di sini. Begitu pula juga dengan string. Kita bisa membuat sebuah string atau tulisan langsung di sini. Jadi kita buat tulisannya apa, kemudian namanya apa. Jadi ini kayak seperti nama variabel yang bakal kita panggil nanti, atau bisa dibilang ID-nya juga. Sama dengan yang ini juga. Ini bisa disebut sebagai nama variabel atau ID-nya yang bisa dipanggil-panggil. Dan ketika dipanggil ya nanti akan memuat value yang ini atau value warna atau kode hexnya. Nah, untuk di DEMS ini untuk tema dari aplikasinya. Di sini untuk defaultnya itu temanya pakai material like no action bar. Nah, cuman di sini saya tidak mau mengganggu-ganggu. Kita bakal pakai tema yang default saja. Sebenarnya kalau teman-teman pakai tema lain itu ada banyak. Bisa dilihat dari sini. Kalau kita Ctrl plus itu banyak temanya. Cuman saya mau pakai tema yang default saja. Oke, terus setelah itu di sini ada juga folder yang namanya Gradle. Nah, di folder Gradle ini khusus untuk konfigurasi dari Gradle-nya. Kalau kalian tidak tahu apa itu Gradle, nah seperti yang di sini. Jadi di folder Gradle itu di situ tempat untuk deklarasi atau menginstal plugins yang kita butuhkan. Kemudian juga compile SDK-nya seperti berapa minimal SDK-nya, versi dari Kotlin-nya juga bisa dilihat di sini. Ya, kemudian di sini ada misalkan juga kayak JVM targetnya atau Java Virtual Machine-nya dan lain-lain. Teman-teman bisa lihat juga di lib version. Nah, di sini untuk versi-versi dari library atau plugin yang kita pakai. Di sini semua dideklarasikan untuk versi-versinya. Kemudian untuk Gradle wrapper properties, di sini untuk penginstalan versi dari Gradle-nya. Jadi kita bisa ganti-ganti versi Gradle-nya. Untuk default dari Android Studio versi terbaru itu Gradle defaultnya yang dipakai itu Gradle 8.13. Nah, sebenarnya itu saja file-file yang mungkin yang penting ke teman-teman tahu, karena ada juga folder-folder lain yang seperti ini. Nah, cuma yang perlu teman-teman tahu itu cuman yang ini, Gradle KTS sama lib version dan juga Gradle properties. Mungkin yang paling sering diinteraksi dari ketiga file ini itu yang ini saja. Nah, selanjutnya kita akan belajar contoh untuk membuat sebuah UI. Misalnya UI-nya simple saja. Di sini ada satu file utama secara default yaitu main activity. Jadi kalau kita buat project baru itu akan ada satu file yaitu file main activity atau sebagai file utamanya. Dia ya kayak index begitu kalau misalkan di web. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan di atas sini. Di sini ada 3 tombol. Yang pertama kode, split dan juga design. Jadi kalau kode itu dia akan menampilkan kodenya saja, kode Kotlin-nya saja. Kalau kita klik split, maka split dia akan menampilkan kode beserta dengan desainnya atau hasil dari kode yang kita buat, UI-nya, ataupun desain, jadi hanya menampilkan desainnya saja. Nah, di sini ada tulisan build and refresh. Nah, silakan teman-teman klik. Ini untuk melihat UI dari hasil kode yang kita tuliskan. Dalam hal ini kode yang ada di file main activity. Nah, karena di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita membuat UI-nya itu menggunakan Jetpack Compose, jadi langsung dari kode Kotlin. Kita tidak menggunakan XML lagi sebagai pembuatan UI-nya.
Nah, jadi untuk file main activity ini itu tampilannya bakal seperti ini. Jadi akan ada tulisan hello Android. Nah, mungkin di sini saya akan jelaskan atau contohkan yang simple-simple saja. Nah, contoh di sini saya akan buat satu file lagi. Caranya itu sisa klik kanan new, kemudian pilih activity galeri. Di sini kita pilih yang empty activity lagi, kemudian klik next. Nanti kita akan disuruh untuk memilih atau mengisi nama activity-nya. Misalkan example UI, klik finish, maka dia akan membuat satu activity yang namanya example UI KT atau Kotlin. Nah, di sini isinya masih kosong. Nah, di sini saya akan coba contohkan. Jadi di Jetpack Compose itu kalau kita membuat UI kita harus menggunakan composable. Fungsi composable itu yang ini. Nah, kita cukup ketikkan composable saja. Kemudian setelah menuliskan composable-nya, kita buat nama fungsinya. Misalkan example, kemudian block statement. Habis itu kita setelah menulis fungsi yang seperti ini, kita bisa lihat hasilnya, hasil dari fungsi composable ini dengan cara membuat previewnya. Preview itu yang seperti ini. Jadi kita cukup ketikkan saja preview. Kemudian nama fungsinya apa? Misal example preview. Nah, di sini untuk di previewnya kita harus tuliskan atau tambahkan parameter show background itu bernilai true. Jadi fungsinya agar backgroundnya nanti kelihatan. Jadi fungsi composable preview ini akan muncul di sebelah kanan sini. Jadi kalau kita mau lihat hasil dari sesuatu yang kita tulis di dalam sini, kita harus buatkan fungsi previewnya, kemudian fungsi composable yang ini ya kita taruh di dalam sini. Nah, tadi saya nama projectku itu pembelajaran Android, teman-teman bisa lihat di atas sini. Jadi saya bisa panggil pembelajaran Android theme atau tema pembelajaran manualnya defaultnya. Ini akan sesuai dengan nama projectnya teman-teman. Misalkan teman-teman nama projectnya itu tes, nanti ketika teman-teman mau pakai temanya itu ya tes Android Dem. Oke. Habis itu ya kita sisa panggil fungsi yang ini agar kita bisa melihat hasilnya di dalam fungsi preview ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini dia example previewnya, cuman masih kosong. Ya masih kosong karena memang fungsi example ini kan masih belum ada isinya. Jadi contoh kita mau isi, misal di sini saya mau pakai box Nah, kalau kita mau pakai kita harus import dulu. Dan untuk lebarnya saya mau kasihkan dia full. Film size-nya itu full. Kemudian backgroundnya itu putih. Di dalam box ada teks, misal teksnya itu halo dunia. Nah, ini saya cuma contohkan saja, mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan
lebih detail mengenai pembuatan UI-nya. Cuma di sini saya mau tes saja. Nah, jadi example preview ini dia akan menampilkan hasil dari apa yang kita tulis di dalam fungsi example yang ini. Contoh di sini saya membuat box atau layout yang itu besarnya itu full, kemudian backgroundnya itu warna putih. Dengan di dalam layoutnya itu saya menuliskan teks hello dunia. Kemudian fungsi example ini saya taruh masuk ke dalam fungsi example preview. Jadi fungsi example preview, seperti yang saya jelaskan tadi, dia untuk menampilkan preview atau hasil dari kode yang kita tuliskan dari fungsi yang kita panggil, yaitu dalam hal ini fungsi example. Nah, ketika kita mau lihat hasilnya, teman-teman sisa klik tombol run up ini, tapi ada pilihan yang teman-teman bisa pilih, apakah teman-teman mau jalankan langsung di perangkat HP teman-teman sendiri atau mau jalankan menggunakan emulator. Nah, kalau mau menjalankan emulator, teman-teman harus install dulu emulatornya. Caranya teman-teman cukup klik device manager yang ada di sini. Nah, di sini untuk emulatornya itu belum ada. Kalau kita mau pakai emulatornya itu atau mau install emulatornya, cukup klik add new device atau klik tombol yang ada di sini. Kemudian pilih create virtual device. Di sini kita bisa pilih emulator yang seperti apa yang kita mau. Jadi ada Pixel 7, 7 Pro, Pixel 8 Pro dan lain-lain. Ada pilihan juga mau tablet, Wear OS, desktop, TV ataupun otomotif atau XR. Jadi kita mau contohnya mau pakai emulator Android, ya pilih yang ada di font sini. Tapi kalau kita mau pakai yang perangkat HP sendiri, teman-teman bisa hubungkan perangkat teman-teman ke laptop menggunakan USB dan aktifkan mode USB debugging ya. Kalau kalian tidak tahu, kalian bisa buka setting, kemudian cari opsi untuk aktifkan USB debugging. Kalau kalian tidak aktifkan USB debugging itu, nanti perangkatnya kalian tidak akan terbaca. Terbacanya di mana? Itu terbacanya di bagian sini. Jadi di sini saya no device karena memang saya belum install emulator ataupun tidak menghubungkan perangkat saya ke laptop ini. Jadi di sini tulisannya no device seperti itu. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan coba untuk membuat sebuah UI sederhana, kemudian menjalankannya menggunakan emulator ataupun perangkat HP sendiri. Cuma kalau untuk di pertemuan ini saya cuma ingin menjelaskan saja mengenai apa itu Kotlin, Android Studio, Jetpack Compose, dan juga pembuatan project beserta penjelasan dari struktur foldernya yang sudah dijelaskan tadi. Jadi teman-teman bisa pantau terus YouTube Official Developer Computer Club untuk melihat pembelajaran selanjutnya. Jadi saya akhiri saja video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.